Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil proposal yang sudah saya buat sebelumnya, yang bertemakan pengaruh posisi pengelasan SMEAW pada posisi 4G overheat menggunakan metode biomekanika untuk mendesain lingkungan kerja yang ergonomis. Nah, pertama kali saya akan memperkenalkan dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Niswatun Faria, ST.MSc, dan pemateri selaku saya sendiri, yaitu Eka Titi Wijayanti, NIM 17. Saya berasal dari Prodi Manajemen Rekayasa, Universitas Internasional Semen Indonesia, Fakultas Teknologi Industri dan Agroindustri. Di sini saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama ada rumusan dan batasan masalah, definisi, dan prosedur penelitian. Rumusan permasalahan ada 2 cakupan. Yang pertama, bagaimana pengaruh posisi pengelasan dengan menggunakan metode 4G atau overheat pada tingkat keamanan dan kenyamanan bagi seorang pekerja sesuai dengan area maupun bidang yang akan dilas. Yang kedua, bagaimana pengaruh lingkungan serta desain kerja bagi kondisi kesehatan seorang welder terhadap tingkat produktivitasnya secara rutin dalam jangka waktu yang cukup lama. Adapun batasan masalah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, metode pengelasan yang digunakan adalah teknik pengelasan 4G pada suatu material baja oleh seorang welder dalam industri di bidang tertentu. Yang kedua, posisi tubuh yang sangat dominan terhadap pengaruh evaluasi stres otot dalam pengelasan 4G adalah siku dan bahu. Yang ketiga, pengaruh tingkat keselamatan dan kenyamanan kondisi seorang welder terhadap lingkungan kerja dengan merancang desain ergonomis. Yang keempat, beban yang diterima oleh tubuh si pekerja pada durasi waktu tertentu dalam pengelasan dapat diperhitungkan dengan menggunakan biomekanika. Adapun batasan masalah yang sudah saya bahas sebelumnya, untuk memperkenalkan apa sih pengelasan 4G. Nah, posisi pengelasan 4G atau overhead sendiri adalah posisi yang dilakukan di atas kepala. Nah, untuk memperhitungkan tingkat kenyamanan dan keselamatan seorang welder pada area kerja tersebut, nah, penelitian ini menggunakan metode ergonomi dan biomekanika sendiri. Nah, metode biomekanik merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimalkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Sedangkan ergonomi sendiri merupakan tingkat kenyamanan dan keamanan serta keselamatan untuk meningkatkan produktivitas yang mana akan berdampak dengan si pekerja dan lingkungan itu sendiri. Adapun tahapan prosedur penelitian yang sudah saya buat di proposal, kemudian saya presentasikan, ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahap survei awal, yang kedua ada identifikasi masalah yang menyebabkan ketidaknyamanan operator pada saat bekerja, kemudian ada analisa postur kerja dan alat bantu. Nah, berikut contoh dari posisi overhead itu sendiri. Teknik pengelasan
di atas kepala. Jadi di mana pengelasan ini yang dibebankan adalah bahu belakang, punggung terutamanya, karena dia posisinya itu naik gitu, dangak lah istilahnya. Kemudian yang dibebankan juga bahu dan lengan. Jadi otomatis ini aktivitasnya sangat lama, mungkin tidak berubah. Mungkin di sini ada kelelahan otot atau bagaimana. Nah, akan kita ulas selanjutnya. Nah, tadi kan ada prosedurnya itu survei awal. Yakni kita melakukan survei awal pada si welder tadi. Yang kedua itu identifikasi masalah. Identifikasi keluhan welder itu apa aja sih? Ternyata sakit leher, nyeri punggung, kemudian ada thoracic outlet syndrome, tennis elbow, kemudian ada low back pain. Nah, untuk thoracic outlet syndrome ini, keadaan yang mempengaruhi bahu, lengan, dan tangan ditandai dengan nyeri, kelemahan, dan mati rasa pada daerah tersebut. Mungkin karena terlalu sering mengangkat beban untuk daerah tersebut. Nah, untuk tennis elbow sendiri, yakni keadaan peradangan tendon yang berasal dari siku lengan bawah dan berjalan keluar dari pergelangan tangan. Nah, untuk low back pain atau LBP, adanya penekanan pada daerah lumbal, L4 dan L5. Nah, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan posisi tubuh membungkuk ataupun dangak gitu ke depan, maka akan terjadi penekanan pada diskus. Nah, ini setelah dilakukan prosedur penilaian yang pertama, tahap survei awal, identifikasi, kemudian ada analisa postur tubuh. Tadi kan saya sudah bahas sebelumnya. Di sini ada 2 analisa, yakni pertama itu adalah bahu dan lengan. Yang kita lihat ini karena dia memegang alat las, jadi tumpuannya adalah bahu. Dan kemudian di sini ada yang namanya dengan punggung ya, struktur tubuh manusia punggung. Nah, kita bisa memilih. Kalau misalnya dia terlalu dangak ke atas, berarti kan yang jadi permasalahan di sini adalah bagian atas nih, yakni cervical vertebrae. Nah, kalau untuk lumbar L5, lumbar sakro 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5 ini yang tulang punggung. Ini kan untuk bahu berarti dari cervical vertebrae dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini. Jadi kita bisa menganalisa dari sininya. Kalau misalnya keluhannya ada di punggung, belakang atau bahu, kemudian kalau misalnya keluhannya ada di nyeri bagian siku, lengan, nah kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus biomekanika tadi dengan melakukan permodelan, menggambar permodelan. Melakukan gambar permodelan, kemudian dicari perhitungannya. Sama juga dengan posisi elbow dan punggung, sama-sama dilakukan pertama kali, yakni gambar permodelan kemudian dilakukan perhitungan. Nah, hal ini dilakukan untuk mencari berapa sih prosentasenya kira-kira yang sangat dominan. Nah, untuk meminimal resiko tadi, setelah kita tahu hasilnya, maka kita dapat memastikan posisi yang seperti ini tidak terjadi resiko yang terlalu besar. Tapi kalau misalnya hasilnya sekian, itu malah bebannya itu makin tinggi, bahkan beresiko.